Oke, selamat siang, malam, pagi para pemirsa Ngafe Politik. Kami hadir lagi setelah beberapa lama beristirahat selama masa lebaran ya, masa puasa ya. Terakhir kami bahas tentang mengevaluasi hasil pemilu. Kami anggap sudah selesai ya. Terlepas dari sengketa macam-macam itu sudah selesai. Sekarang kami ingin kembali ke politik pemberdayaan dan membahas segmen ini kami akan bahas gula nasional ya. Jadi ini sebuah produk yang luar biasa yang dibuat oleh anak bangsa, mulai dari mesinnya sampai dengan memproses gula yang betul-betul di luar dugaan ya, gula yang sangat menyehatkan. Nah ini seperti biasa, saya Samuel Lucy, host Ngafe Politik dan teman sejati. Saya Yoyo, ya, sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Maju yang memang mendukung percepatan Indonesia Maju, terutama untuk kemandirian pangan nasional. Oke, jadi itu teman-teman. Kenapa kolaborasi kami dua membuat segmen ini, karena memang konsen dari relawan Indonesia Maju yang tinggi dalam hal mengangkat produk-produk Indonesia, baik mulai dari budaya, cara berpakaian, adat istiadat sampai dengan karya-karya anak bangsa. Sementara saya juga konsen dengan isu-isu Indonesia sejati, isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya Indonesia ya. Jadi di situ kami bertemu visi ya. Nah, kita membahas gula nasional ini memang dalam kaitannya dengan penguatan pangan nasional ya, strategi penguatan pangan nasional. Ini kami bertemu dengan tokoh yang luar biasa. Nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi ya, link dari perusahaannya Mas Joko Budi ya, supaya teman-teman bisa mengakses produk-produknya. Di sini juga akan kami perkenalkan. Tapi kita mulai dulu dari pengenalan umum terhadap usaha atau karya dari Mas Joko yang Mas Yoyo lebih dekat, lebih kenal. Kita mulai, Mas Yoyo, silakan. Ya. Apa itu gula nasional, siapa orangnya dan bagaimana, silakan. Ya, terima kasih Pak Sen. Sambil ngopi ya. Temuan dari Pak Joko Budi Wiryono. Oke. Ya, itu sungguh, menurut saya itu sungguh strategis, dan itu yang dibutuhkan Indonesia, bahkan dunia saat ini. Karena ini termasuk bagi saya dalam tanda kutip itu betul-betul orang gila ya. Kenapa gila? Ya, dia melakukan riset ya. Dia basicnya seorang engineering ya. Tapi dia concern terhadap pengembangan dunia teknologi yang untuk mempersiapkan bagaimana dia menciptakan satu produk-produk pangan nasional yang memang aman untuk dikonsumsi ya. Dan itu dia lakukan dengan riset ya, yang menurut saya itu sangat panjang, sudah 10 tahun lebih. Ini gilanya lagi, dia biaya sendiri 20-an M ya, dia sudah habis lebih dari 20 miliar. Jadi teman-teman bayangkan, hanya biaya riset saja Mas Joko habiskan 20-an miliar untuk riset toko. Dan saya ditemukan oleh Gus Ahmad Bahrudin ya, dia seorang tokoh nasional menurut saya, ahli pemberdayaan manusia, yang tempo hari juga sebagai salah satu panelis di debat Capres 2024. Dan kita sudah pernah hadirkan juga di channel ini. Dan ternyata begitu saya ketemu dengan Pak Joko ini, saya merasa klik, dan ini sudah saya sangat tercengang dengan pribadi Pak Joko, terutama tentang apa yang dia buat ya, apa yang dia lakukan ya, selama puluhan tahun.
Ternyata dia membuat satu produk yang menurut saya sangat revolusioner ya, yaitu tentang produk gula yang aman dikonsumsi oleh tubuh manusia. Yang diabetes sekalipun bisa konsumsi. Ya, diabetes malah justru obatnya. Ini yang saya ini yang hebatnya situ. Ya. Dan raw materialnya sama dengan yang dibuat oleh yang kita konsumsi ya tiap hari, yaitu gula tebu gitu loh. Cuman dia memang lakukan satu rekayasa teknologi yang akhirnya mineral-mineral yang justru membuat gula ini aman dikonsumsi. Nah, ini ya temuannya dia nih yang sangat revolusioner ya. Bahan bakunya sama dari tanaman tebu, tapi dia lakukan satu rekayasa teknologi sehingga dia menciptakan satu gula yang aman dikonsumsi, bahkan menjadi satu obat gitu. Nah, jadi teman-teman bahasa teknisnya kami dua tidak mengerti ya, karena itu bahasa kimia ya. Tapi unsur-unsur glukosa yang berbahaya itu dia netralisir, dia kendalikan gitu. Ya. Itu luar biasa. Jadi dengan teknologi yang diciptakan bisa kendalikan unsur-unsur berbahaya. Dia gula yang dia buat itu adalah gula yang dengan kadar glikemik rendah. Makanya dia sebut gula LGI, Low Glycemic Index. Ya. Oh, oke. Ya, sehingga aman dikonsumsi. Nah, kita tahu Pak Sam bahwa kebutuhan gula nasional yang hampir katakanlah itu 60% lebih itu tergantung impor. Ya. Kita tahu kebutuhan gula nasional adalah 7,2 juta ton per tahun. Sementara Indonesia masih mengimpor. Ya, masih kemampuan untuk produksi gula nasional itu di kisaran 2 juta ton per tahun. Kita masih import 5,2 juta ton. Nah, ini yang perlu diisi kan? Nah, ini yang perlu diisi ya. Bagaimana yang dilakukan oleh Pak Joko ini sedikit demi sedikit untuk memangkas ya, ketergantungan impor gula nasional. Dan lebih jauh lagi, gula yang diproduksi ini aman untuk dikonsumsi, tidak membahayakan tubuh kan gitu. Nah ini makanya dan lebih gila lagi dia lakukan satu inovasi ya, nggak cuma gula aja, tapi produk-produk lain, misalnya beras ya. Beras itu kan ada glukosanya, tapi dia lakukan satu rekayasa sehingga beras yang dibuat dihasilkan oleh PT Gulanas ini beras yang aman untuk dikonsumsi dengan LCL rendah. Nah, sebelum masuk lanjutkan, teman-teman, risetnya Pak Joko ini dia mengambil sampel gula seluruh dunia. Anda bayangkan, seluruh dunia gula dia riset, baru dia membuat gula nasional racikannya sendiri. Ya, ini yang kita masih bilang gila karena itu ya, dan habiskan 20 M termasuk membuat riset untuk membuat mesinnya, laboratoriumnya, ya kan? Ya. Oke, lanjut Mas Jo. Jadi dia buat buat produk-produk herbal yang di situ ada kandungan gula yang aman dikonsumsi. Mungkin bisa sambil tunjukin hasilnya ini Mas Jo? Ya sih, silakan ya. Nah ini sudah ada sini? Ya ini satu. Ini yang cair, gula cair. Ya. Gula cair ini harganya hampir sama dengan gula biasa, gitu. Ini aman dikonsumsi. Gula cair. Hanya teman-teman, gula cair menurut Pak Joko belum ada regulasi untuk ekspor. Mungkin karena rentan ya, karena cair ya. Padahal ini sangat sehat dan bisa menjadi pengganti, bisa untuk pakai kopi ya, dan juga kebutuhan lain yang butuh gula ya. Ini gula sangat sehat ya. Sekali lagi justru orang diabetes bisa sembuh dengan gula-gula ini ya. Nah ini lainnya contoh gula pasir ya. Oh ini gula pasir, jadi model gula semut gitu ya? Iya dia. Ya ini gula. Kalau packagingnya dia model saset tuh kayak yang kita konsumsi di hotel-hotel atau di kafe. Oke. Ya seperti ini yang baru saja kita cuman dia isinya gula LGI. Ini 100% gula tebu ya. LGI ya. Jadi low Glycemic Index.
Lalu itu? Ini sama cuma dia packagingnya yang beda. Tapi maksudnya ini juga sama kristal ya? Kristal ya? Sama. Kristal ya? Ya kristal. Oh, dua kristal ya, oke. Packaging yang berbeda tapi sama ya? Ini apa? Ini honey lemon dengan gula LCI. Gula berarti rasa honey-nya ada rasa lemon itu dia lemon dengan madu. Lemon dan madu ya. Dan madu ini madu randu, teman-teman. Ya. Itu madu dari bunga randu. Ya. Gini Pak Sam, kalau gula produksinya PT Gula Nasi ini itu mengandung antioksidan tinggi. Jadi sehingga itu untuk tubuh itu sangat berguna sekali. Untuk masih ada lagi Mas Yo? Masih ada lagi? Ini lemon madu. Lemon madu. Ini kristal atau cair? No, itu cair. Cair ya? Saya sudah konsumsi ini. Oh, oke. Jadi salah satu rekayasanya beliau, inovasinya beliau, Pak Itu apa? Joko Budi Wiryono. Ini cair. Pakai jahe ya? Dengan lemon. Jahe dan lemon. Madu. Ya. Jadi sebuah gula buatan Mas Joko ini 100% tebu ya. Dan beliau sudah hasil riset semua jenis buah-buahan termasuk umbi-umbian, ternyata tebu yang paling lengkap atau gulanya paling banyak ya, daripada tanaman lain ya kan. Yang lebih dasarnya lagi dari 90 item produk yang dihasilkan itu oleh PT Gula Nasi ini itu sudah tersertifikasi ya, halal. Semua sudah tersertifikasi dan BPOM ya, semua sudah BPOM. Nah, juga pasarnya sekarang sudah dengan berapa yang untuk distribusi ini? Ya, dia lebih banyak ke jualan langsung ya. Jualan langsung ya. Lebih banyak pasar-pasar domestik dan juga komunitas-komunitas yang memang terhubung dengan Pak Joko dan teman-teman. Memang dan ini sudah ada di Indomaret. Iya, hanya untuk kafenya, bukan untuk dijual di Indomaret. Modern macam minimarket itu. Iya. Di Alfamart ya. Iya, tapi bukan jual produknya kan, hanya untuk pakai kafenya kan. Betul. Gitu ya. Karena teman-teman skalanya masih masuk dalam skala menengah, kecil menengah, jadi belum besar, sehingga kalau jualnya untuk pasar besar itu kayaknya belum. Jadi Mas Joko memang masih butuh pengembangan, tentu saja dukungan regulasi dan modal ya kan untuk mengembangkan. Dan ini sebetulnya inline dengan program pemerintah. Betul. Terutama tentang bagaimana Indonesia itu sedang gigih untuk melakukan satu tentang masalah keamanan pangan ya. Betul. Dan ini makanan atau minuman yang dikonsumsi masyarakat Indonesia pastikan itu aman untuk dikonsumsi. Jadi sebetulnya satu konsep pertahanan nasional. Bagaimana masyarakat Indonesia itu bebas dari konsumsi pangan maupun minuman yang memang aman untuk dikonsumsi. Ya, bagaimana kalau masyarakat ini konsumsi gula yang dengan glikemik tinggi, ini berbahaya. Dan ini menariknya waktu kami diskusi dengan Mas Joko, beliau bicara soal kaitan dengan bonus demografi. Anda bayangkan kalau kita masuk ke bonus demografi dengan kaum milenial yang konsumsi gula yang punya kandungan yang potensial diabetes, ya kan? Kita boleh besar demografinya, tetapi kalau tidak sehat ya percuma kan gitu ya. Jadi satu tantangan. Dan yang berikut nanti Mas Jo tambah unsur pemberdayaannya kuat, teman-teman. Ini yang saya tertarik dengan skenario-nya Mas Joko karena pemberdayaannya kuat. Misalnya tebu, dia kolaborasi dengan petani-petani tebu. Ya. Jadi dia tidak monopoli buat kebun sendiri, bisa enggak. Kolaborasi dengan paguyuban tebu, lalu dia dapat distribusi dari situ, termasuk madu, ya kan? Madu juga dengan para petani madu. Ya. Lalu kalau tidak salah, Mas Joko buka ruang untuk misalnya ada yang punya tanah, ya kan?
buat apa namanya untuk kerjasama pabriknya motornya dari Mas Joko, ya kan? Lalu tentu bangunannya ditanggung dong, ya kan? Nah, gitu. Kemarin perhitungannya untuk skala buka seperti itu sekitar 2M, ya, Mas ya. Dan itu murah menurut saya, ya kan? Untuk buka, ya. Katakanlah untuk pabrik kecil. Di desa-desa? Iya, di desa-desa atau di mana saja. Kalau Anda tertarik, misalnya Anda mau di Papua atau di Jatim, tempat yang juga ada tebunya, ya kan? Oh, kalau untuk industri yang sedang kita siapkan itu skala masih menurut saya masih skala menengah. Ya karena kalau iya maksudnya Mas Joko buka ruang untuk kerjasama kayak gitu kan? Ya, jadi kalau yang sedang kita persiapkan ini itu akan membangun satu dengan kolaborasi ya dengan berbagai pihak itu untuk kapasitas 500 TCD ton can tin per hari. 500 ton per hari ya, 500 ton tebu ya. Per hari itu ya. Kapasitas ya. Ton tebu atau ton gula, ton ini? Ton tebu. Ton produk. Tebu. Oh gitu ya. Jadi tebu yang masuk ke pabrik itu diolah. Anda bayangkan 500 ton per hari. 500 ton itu membutuhkan memang investasi di angka 260 sampai 280 miliar. Gitu. Kalau sekarang masih 200 ton kalau tidak salah per hari. Sekarang perusahaan masih kecil ya, jadi skalanya memang masih skala yang menurut saya belum menengah. Iya. Tapi dia sudah bisa memproduksi dan memang sudah tersertifikasi semua. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan nasional dia harus naikkan kapasitas produksi. Nah, itu harus beberapa titik yang harus dibangun. Dan cuma katakanlah satu titik misalnya di Jawa Tengah. Nah teman-teman, minggu lalu kami sudah ke Klaten, ke pabriknya Mas Joko, memang kecil ya, seperti di gambar yang saya tunjukin. Tapi kami juga ke tanah yang sudah dibeli, calon lokasi untuk pabrik baru yang mau dibangun besar itu ya. Ada sekitar 4 atau 5 titik malah tanah dengan setengah sampai 1 hektar gitu ya, yang besar-besar di 4 titik itu. Jadi rencananya sangat besar, visinya cukup besar ya. Lagi pula Mas Joko ini sebenarnya masih muda, masih awal 40-an ya. Jadi visinya besar dan sangat nasionalis betul ya. Konsernya untuk menyelamatkan keamanan pangan nasional. Anda bayangkan tadi Mas Yoy sudah bilang ya, kebutuhan gula kita 7 juta ton. 2,2 ya ton per tahun. Sementara produk gula nasional secara nasional itu baru bisa 2 juta. Artinya kita harus impor tiap tahun 5 juta ton. Anda bayangkan itu. Nah, Mas Joko punya visi besar untuk minimal isi 10% dari ketergantungan itu ya. Dan 2 juta ton Mas Joko ingin dia bisa berkontribusi minimal 10% dari 5 juta ton ketergantungan kita. Dan itu memang butuh regulasi, butuh dukungan pemerintah, saya kira butuh dukungan masyarakat juga ya. Dan kesadaran saya kira kuncinya adalah kesadaran untuk konsumsi gula sehat ya. Begitu Mas Yoy ya. Gula yang banyak kali kan orang sedikit takut gula kan. Nah kalau ini Anda nggak usah takut, bahkan kalau Anda diabetes justru Anda minum. Karena itu. Nah, saya dengan Mas Yoyo dan teman Mas Din ya, Barudin ya, ke Mas Joko lalu dikasih ya, semua produknya lengkap dikasih. Jadi ya kami akhirnya di rumah sudah mulai minum menggunakan produk-produk ini ya, tanpa ragu-ragu. Kalau sebelumnya gula kan hati-hati sekali kan. Oh sekarang nggak, tutup mata itu. Karena tubuh kita ternyata membutuhkan minimal ya kan, gula per hari itu berapa? Itu dihitung oleh Mas Joko loh. Berapa ya Mas Joko? Ada hitungannya gitu teman-teman. Jadi disarankan misalnya setahun kalau minum 3 kali ya kan, itu sudah memenuhi kebutuhan gula kita secara harian gitu loh. Ada hitungannya, tapi lah terlalu bahasa teknis kimia kami nggak terlalu mengerti. Dan apa yang dilakukan Pak Joko ini ke depan sama
teman-teman ya, dan kita akan mendukung secara total bahwa pendirian industri gula LGI, yaitu Low Glycemic Index, gula dengan kadar glikemik rendah, itu justru menurut saya ini produk atau gerakan yang sangat strategis untuk masa depan bangsa. Selain mengurangi ketergantungan dengan gula impor, tapi mengamankan ya konsumsi pangan rakyat Indonesia. Iya, betul. Bahkan kalau kapasitasnya itu kita bisa perbesar ya, karena ada dukungan capital, banyak investor tertarik, ya ini akan diekspor. Ya, dalam rangka membangun dunia kesehatan masyarakat internasional, masyarakat secara luas ya. Kan gitu. Nggak cuma gula aja ya. Makanan-makanan yang mengandung kadar gula tinggi, dia lakukan rekayasa sehingga bisa termasuk beras itu kan, makanya termasuk beras ya. Gulanya. Dan ini sebetulnya industri gula LGI ini termasuk industri hulu. Ya. Ketika pabrik gula ini dibangun, pasti akan menciptakan satu industri ya, hilirisasi ya, industri samping. Ya, yang nanti akan melibatkan banyak pihak ya, terutama di sekitar industri gulanya. Ya, masyarakat di sekitar itu pasti akan. Ya, karena aspek pemberdayaan itu kan. Secara real itu ekonomi akan bertumbuh. Iya, makanya. Dan ini juga termasuk konsep hilirisasi kemakmuran. Ya. Fundamental ekonomi juga kita sentuh, kita bangun, bahwa masyarakat sekitar pabrik itu akan diberdayakan, bahkan dia akan dimakmurkan gitu. Ini satu gerakan yang harus kita dukung. Selain untuk pertumbuhan ekonomi, juga mengamankan pangan nasional. Iya. Dan konsep ini sebenarnya sejalan dengan visi misi Pak Prabowo ya. Iya kan? Itu food estate ya ini. Iya, makanya dalam rangka itu. Jadi ini di sektor gula ya. Teman-teman, kami beberapa waktu lalu kan di channel ini juga kami sudah diskusi tentang keamanan pangan beras ya kan, pertanian dan peternakan ya dengan Pak Edi Waluyo ya. Jadi kami segmen ini akan berusaha untuk mengangkat konsep-konsep baru revolusioner yang dibuat oleh anak-anak bangsa yang berkaitan dengan ya katakanlah kemandirian ekonomi, pemberdayaan dan macam-macam. Itu yang kami sebut dengan politik pemberdayaan. Ada pesan lagi dengan Mas Joko karena baru beberapa hari lalu Mas Joko ke sini pertemuan di rumahnya Mas Din kali ini Pak Barudin Kurniawan Hiba. Saya nggak sempat hadir tapi Mas Joko Mas Joko hadir. Mungkin ada pesan terakhir untuk supaya video kita tidak panjang. Ya. Apa? Jadi setelah Lebaran ini kan besok Lebaran ya Pak. Iya betul. Ya setelah Lebaran itu kita akan bergerak ya. Kita ada sudah terschedule ya meeting dengan beberapa pengusaha nasional yang tertarik untuk melakukan kolaborasi dalam pendirian pabrik gula ya, LGI. Dan ini termasuk ke Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dan nanti tidak cuma itu aja, nanti saya sudah sounding dengan beberapa pengusaha yang tertarik dan kita pastikan gerakan ini tidak akan berhenti sampai berdirinya pabrik gula yang aman untuk dikonsumsi. Karena ini juga satu proyek nasional yang harus diamankan, yang harus ditopang bersama supaya berdiri. Karena satu itu memangkas ketergantungan gula nasional, yang kedua itu membangun keamanan pangan nasional dan memastikan bahwa di 2045 itu jangan sampai generasi-generasi yang katakannya bonus demokrasi diisi oleh orang-orang yang iya bahaya ini. Karena menurut perhitungan Pak Joko itu kalau tidak dicegah itu kumulasi ya, orang-orang yang mengkonsumsi gula yang konvensional, gula biasa konvensional itu kan kumulasinya nanti di tahun pada saat 2045, 2050 itu banyak orang kena penyakit DM. Ini harus diamankan dan pastikan bahwa industri strategis ini harus ditopang oleh berbagai pihak. Ya, jadi teman-teman, prinsipnya kami ingin jadikan ini gerakan
karena pemberdayaan ya, jadi gerakan rakyat, gerakan nasional untuk mendukung semua upaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi, apalagi yang punya hubungan dengan betul-betul menjaga kesehatan, isu lingkungan, itu semua sudah masuk di sini ya. Jadi ini yang kami ingin dapat dukungan. Link dari usahanya Mas Joko, Gula Nasional, PT Gula Nasional, saya sertakan di deskripsi, teman-teman bisa masuk dan lihat. Bahkan ada juga WA-nya, ada Twitter, kalau tidak salah ada IG-nya juga ya, nanti saya sertakan sehingga teman-teman bisa berkunjung. Dan kami sekarang berada di kafe ini kafe Stasiun Kopi. Stasiun Kopi ya, namanya Stasiun Kopi ya, bagus sekali. Anda lihat khas rumah Jawa Joglo dengan ornamen klasik ya. Sangat nyaman sekali di sini. Anda yang datang ke Salatiga lewat Jalan Baru bisa mampir ke sini di Stasiun Kopi. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, dan dari sini kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.